mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Ulin akan mempresensi terlebih dahulu Adinda Sulistiawati, Anissa Purrofiah, Aulia Putri Febriani, Evi Setiani, Arif Nasruddin, Arum Purnanintias, Asnawi Nur Rohman, Clarita Indah, Destiana, Deviana, Dewi Putri, Dwi Arya, Dwi Kurniawan, Emilia Safitri, Faisal, Vina Alfiani, Hanung, Heru, Iftinah Yafi, Ika Brilian, Ilham Sabdo, Imelda, Indah Pratiwi, kita masih bisa bertemu di pertemuan terakhir ya, ini anak-anak ya. Di pertemuan terakhir, pertemuan ke-18 yang minggu depan itu kita sudah melakukan penilaian akhir semester. Jadi nanti anak-anak di akhir pelajaran ini nanti tetap ada evaluasi kognitif yang akan membimbing anak-anak untuk bisa drill soal persiapan penilaian akhir semester. Nah, estimasi biaya konstruksi pertemuan ke-18 dengan 2 kali 45 menit. Ini nanti kita akan belajar tentang yang pertama, adik kita yaitu mengevaluasi estimasi biaya konstruksi gedung. Yang kedua, memeriksa hasil estimasi biaya konstruksi pekerjaan konstruksi gedung. Dengan tujuan siswa dapat menyajikan laporan hasil evaluasi yang pertama. Yang kedua, siswa dapat mengecek laporan hasil evaluasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun kembali estimasi biaya konstruksi setelah dievaluasi. Jadi nanti anak-anak di sini adalah kalian membuka file Excel yang dulu minggu lalu sudah dikerjakan. Minggu lalu kan anak-anak kan sudah sampai rekapitulasi estimasi biaya konstruksi, benar ya? Nah, setelah itu nanti hari ini kita cek kebenarannya dari pekerjaan volume, dari pekerjaan AHSP, dari pekerjaan RAB, dan menghasilkan laporan hasil evaluasi EBK. Penilaian, nanti penilaian kita ada 3, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan kognitif. Penilaian sikap, nanti sikap anak-anak selama KBM berlangsung. Dari sikap berdoa, sikap tanya jawab, disiplin, menggunakan hasduk apa enggak, atribut, seperti itu ya, sikap ya. Terus yang kedua ada keterampilan. Keterampilan itu nanti diskusi kelompok mengerjakan proyek yang kita sepakati bersama untuk kita selesaikan pada hari ini. Dan yang ketiga ada penilaian kognitif, yaitu nanti anak-anak mengerjakan soal ulangan harian dan menjawab pertanyaan guru, menjawab pertanyaan siswa, memberikan feedback kepada pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Seperti itu untuk nilai kognitifnya. Minggu lalu kita belajar apa?
Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Saya minggu lalu kita belajar apa? Yang pertama, silakan Mbak. Minggu lalu kita Perkenalan dulu, namanya siapa? perkenalkan nama saya Alsa Octavia, asal kita belajar menentukan PPN. Kita belajar menentukan PPN. Jadi PPN itu kita tentukan untuk mengetahui berapa besaran PPN 10% dari harga. Itu yang Mbak Acing ya. Ada lagi yang mau mengutarakan? Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Andrea Anja Kumima. Minggu lalu kita belajar menghitung rekapitulasi estimasi biaya konstruksi. Minggu lalu kita menghitung rekapitulasi estimasi biaya konstruksi. Item-item pada rekapitulasi itu ada apa saja sih, Mbak? Item-item yang ada pada rekapitulasi itu ada apa saja? Ada pekerjaan, ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan kalkulasi. Ada lagi yang mau mengutarakan minggu lalu kita belajar apa? Oke, silakan. Nama saya Asnawi Nurrahman. Ya, Asnawi. Minggu kemarin kita belajar membuat tabel perhitungan pada Excel. Membuat tabel perhitungan pada Excel. Benar ya? Benar ya, Mbak? Kemarin kita membuat tabel. Anak-anak sudah bisa membuat tabel? Pada tabel isinya apa? Item pekerjaan yang tadi disebutkan. Itu ya, pada tabel. Oke. Terus untuk yang selanjutnya, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama memeriksa gambar rencana. Anak-anak sudah membawa gambar rencananya apa belum? Yang kedua memeriksa perhitungan volume, dan yang ketiga memeriksa rumus Excel, AHSP dan PBK. Jadi di sini rumus Excel itu kita harus cek dulu. Kemarin Bu Ulin sudah mengecek satu-satu, ternyata beberapa ada yang belum memasukkan rumus yang sesuai. Jadi anak-anak menarik garisnya itu dari atas ke bawah, tapi tidak menghiraukan rumusnya benar apa salah gitu. Masih ada yang rumusnya harusnya menggunakan rumus trapesium, tapi masih menggunakan rumus persegi. Kemarin beberapa buku lihat masih ada yang seperti itu. Nanti kegiatan kita pada pagi hari ini itu akan memeriksa hasil pekerjaan rekapitulasi. Coba simak video berikut. Pass the test papers down. Kalian lihat, tadi nilainya berapa? 100 ya? Let's take it one step at a time, okay? When do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Bob, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land mass. What are the Kalian bisa memaknai, ya, memaknai sebuah motivasi. Kita harus percaya diri terhadap diri kita sendiri. Yang tadinya nilainya 10, kita berproses belajar dari kesalahan yang kemarin, sehingga kita mendapatkan nilai yang 40, dan gurunya pun tetap memberikan apresiasi terhadap siswa tersebut. Jadi anak-anak misalkan nanti ulangan, kok nilai saya kok cuma 10 dari 100, itu jangan berkecil hati ya. Kalian lakukan perubahan, segera lakukan perubahan supaya nilainya akan lebih baik lagi. Terus untuk yang video berikutnya silahkan disimak.
Pada video tersebut ada seorang kontraktor, dia memegang gambar rencana seperti yang dipegang anak-anak pada saat ini, ya. Pada di depan anak-anak sekalian itu kan ada gambar rencana kan, dan itu hampir-hampir mirip lah dengan video ini, gitu ya. Silakan disimak dulu gambar rencana itu mau diapakan gitu ya. Ternyata gambar rencana itu mau dilihat ukurannya. Ada yang tahu itu detail apa? Dengan ukuran berapa? Jelas ya berarti ya. Jadi kalau nanti anak-anak membuat gambar rencana mungkin saat ini belum jelas, berarti nanti untuk berikutnya diperjelas lagi. Dari tayangan tersebut, adakah yang mau disampaikan? Dari tayangan tersebut, adakah yang mau disampaikan? Oke, silakan. Ya. Apa saja yang termasuk gambar rencana itu? Adakah yang mau menjawab pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Kristiana Nisa, absen 15. Gambar rencana meliputi gambar denah, Ya. lapak, potongan, detail kusen, dan detail pondasi. Oke. Gambar rencana itu meliputi gambar tampak, gambar denah, gambar potongan, gambar detail itu banyak ya. Ada detail pintu, detail kusen, detail apa pondasi, seperti itu ya. Sudah jelas? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Dewi Daya, absen 17. Terkait video awal, mengapa sebelum mengerjakan itu kan punya gambar rencana pondasi? Mengapa sebelum kita mengerjakan EBK harus memiliki gambar rencana terlebih dahulu? Ada yang mau menjawab pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Trofia, absen 6. Karena untuk memudahkan membaca gambar yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan EBK. Karena untuk memudahkan dalam mencari ukuran-ukuran. Jadi gambar rencana itu harus digambar lengkap sesuai dengan ukuran-ukuran yang direncanakan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya ulangi dari sini ya Mas ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan melaksanakan proyek yaitu mengevaluasi perhitungan EBK pada Microsoft Excel. Jadi anak-anak nanti akan mengevaluasi pekerjaan minggu lalu atau pekerjaan keberapa kemarin? 17 ya? Yeah. Pekerjaan ke-17, tugas ke-17 yaitu proyek mengevaluasi perhitungan EBK pada Microsoft Excel. Nanti anak-anak silahkan mendownload dulu pada Google Classroom-nya anak-anak semua. Itu tugas 18. Boleh kasih tanda tugas 18, nanti anak-anak download terlebih dahulu. Alat dan bahan yang kita gunakan pada pertemuan pada pagi hari ini, yang pertama ada LKPD, ada laptop, gambar rencana, dan alat tulis. LKPD sudah dibagikan 2 hari sebelum tatap muka. Terus yang berikutnya ada laptop, karena kita kebagian jatah lab dan anak-anak juga harus hati-hati menggunakan
laptop atau menggunakan PC yang ada di lab DPIB. Karena kalau nanti ada kesalahan sedikit, anak-anak lupa save file, itu nanti bisa ulang lagi pekerjaan. Terus apalagi ada yang membawa minum, misalkan membawa minum ke dalam lab, itu kan tidak boleh ya, Mbak. Tolong disingkirkan ke belakang dulu, belakang aja, biar tidak tumpah. Diri dulu. Terus yang berikutnya ada gambar rencana. Gambar rencana, anak-anak sudah pegang gambar rencana masing-masing? Sudah. Meskipun ini nanti pekerjaannya kelompokan, tapi sudah menggunakan gambar rencana milik sendiri-sendiri ya. Dan yang terakhir adalah alat tulis. Alat tulis nanti berupa penggaris siku, pensil, dan kalkulator. Itu nanti bisa diambil di meja paling depan kalau dibutuhkan. Karena anak-anak sudah menghitungnya menggunakan Excel, nanti cukup ngecek rumusnya pada Excelnya sendiri-sendiri. Itu ya. Pembagian kelompok. Kelompok nanti Bu Ulin bagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok berisi 4 sampai 5 siswa. Dengan ketentuan kelompok ini nanti dibentuk berdasarkan hasil nilai ulangan minggu lalu. Jadi minggu lalu anak-anak itu sudah melakukan ulangan harian ke-17 dan hasilnya sudah dikantongi Bu Ulin ya. Dan anak-anakku juga sudah tahu hasilnya berapa, nilainya berapa, itu kan sudah tahu semuanya. Nah, itu nanti sebagai acuan Bu Ulin untuk membentuk kelompok ini ya. Jadi ini nanti kelompokan, tapi pekerjaannya tetap sendiri-sendiri ya. Dan nanti di akhir season ini, anak-anak akan mempresentasikan hasil dari evaluasi estimasi biaya konstruksi. Itu nanti dipresentasikan menggunakan roda link ya. Maksudnya Bu Ulin diacak gitu loh. Jadi tidak Bu Ulin pilih yang maju Imelda, yang maju Asnawi, itu tidak. Tapi nanti kita akan acak siapa yang maju. Jadi nanti diusahakan anak-anak bisa selesai hari ini ya tugasnya ya. Gitu. Ini pembagian kelompoknya. Untuk pengantar materi, simak pada Microsoft Excel berikut ini. Nah, langkah evaluasi estimasi biaya konstruksi yang pertama adalah memeriksa gambar rencana. Yang kedua ada memeriksa perhitungan volume. Yang ketiga memeriksa perhitungan AHSP. Yang keempat ada memeriksa perhitungan EBK. Dan step yang terakhir adalah menyusun kembali hasil evaluasi. Jadi nanti anak-anak yang pertama memeriksa gambar rencana. Gambar rencana anak-anak periksa terlebih dahulu, udah lengkap apa belum? Denahnya ada tidak, tampaknya ada tidak, potongannya ada tidak, detailnya ada tidak. Langkah yang kedua, memeriksa perhitungan volume. Kemarin ada perhitungan volume fondasi, ada perhitungan volume apa lagi? Ada perhitungan volume apa lagi? Volume dinding, itu luasan ya, dinding ya. Ada perhitungan volume beton, pekerjaan beton ada apa saja? Ada seluruh, ada balok, ada kolom. Terus step yang ketiga yaitu memeriksa perhitungan AHSP, analisa harga satuan pekerjaan. Itu kita periksa apa saja yang ada di analisa harga satuan pekerjaan. Ada harga upah, ada harga material. Itu kita sesuaikan dengan harga kapan? Tahun ini. Kita sesuaikan dengan harga tahun ini dan daerah mana yang akan kita beli materialnya. Yang berikutnya yaitu memeriksa perhitungan estimasi biaya konstruksi. Kemarin perhitungan estimasi biaya konstruksi apa dikali apa? Harga satuan dikalikan dengan volume. Harga satuan dikalikan dengan volume itu menjadi estimasi biaya konstruksi. Nanti kita cek dulu rumusnya apakah sudah benar apa belum ya, gitu ya. Terus yang step terakhir yaitu menyusun kembali hasil evaluasi. Menyusun kembali itu dengan merapikan tabel-tabelnya. Kemarin kan ada beberapa yang tabelnya masih belum rapi. Nanti dirapikan, kita selesaikan hari ini, gitu ya. Karena ini pertemuan yang terakhir. Tanya jawab terkait materi. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan?
di atas. Perkenalkan, nama saya Heru, absen 26. Iya, Heru. Karena untuk memudahkan dalam memeriksa item pekerja yang digunakan dalam perhitungan NPK. Karena untuk memudahkan ngelis item apa saja yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Gitu ya Mas Heru ya? Benar ya? Kita beri kelas pada Mas Heru. Ada lagi pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua ada terkait dengan materi. Ada lagi pertanyaan yang kedua? Enggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya. LKPD, silakan buka LKPD yang sudah dibagikan. Nah, sudah diterima semua ya. Di dalam LKPD itu ada apa saja sih? Sudah dibaca belum ya di rumah ya? Sudah. Di dalam LKPD itu disuruh ngapain? Tugasnya apa saja? Memeriksa rencana. Terus ada apa lagi? Memeriksa perhitungan volume. Terus memeriksa perhitungan berarti LKPD sudah dibaca semua dan tentunya sudah paham ya apa yang harus dilakukan pada pekerjaan ini. Waktu pekerjaan proyek itu nanti 20 menit. 20 menit kalian kerjakan. Terus presentasinya nanti 10 menit. Ada pertanyaan dulu untuk proyek pekerjaan pada siang hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan untuk proyek kita, itu silahkan langsung saja berkumpul dengan kelompoknya. Sudah berkumpul ya ini ya, di sini ya? Oke, sudah berkumpul, silahkan dibuka dulu komputernya. Filenya silahkan di-download terlebih dahulu. Oke. Ya, yang di Classroom. Silahkan dibuka dulu. Kalau wifi-nya tidak connect, nanti bisa menggunakan wifi HP dulu ya. Gambar rencana bisa menggunakan gambar CAD. Iya, pakai dana sendiri-sendiri. Jangan lupa nanti untuk filenya itu dinamai dengan nama anak-anak underscore kelas ya. Jadi misalkan kamu namanya siapa? Misalkan Ika, berarti Ika underscore 12 TGB 1. Pada pekerjaan volume, pembersihan lahan, oke. Pekerjaan tanah 81, itu sudah sesuai dengan gambar rencana ya Mbak ya? Gambar rencana. Dihitung dari perhitungan apa Pak? Dari rumah? Kita berdiri dulu. Coba berdiri. Berdiri terlebih dahulu.
Tangan ke atas, ya. Tepuk tangan. Coba pukul pundak temenmu. Coba pukul pundak temenmu. Pundaknya aja ya. Oke, stop. Yang ngerasa paling sakit siapa? Paling sakit ya. Oke, silakan duduk lagi. Kita lakukan presentasi. Slides.com ya, untuk mengundi siapa yang akan presentasi terlebih dahulu. Itu ya. Bisa Bu Ulin minta bantuan kepada Asnawi untuk memutarkan produk putar saya. Mana Asnawi? Oke, silakan diputarkan rodanya Bu Ulin. Diputarkan rodanya Bu Ulin ya. Diklik aja yang paling tengah. Siap semuanya? Siap ya? Oke, silakan Mas Asnawi. Absen berapakah yang akan maju pertama kali? Absen 3 siapa? Absen 5. Alma Osis, putar lagi. Nanti kalau ada yang apa-apa salah Asnawi ya. Sambil Dewi nyiapkan kamera. Putar lagi Mas. Silakan kameranya Dewi mau dikirim WA atau oh ya. Terima kasih. Siapa? Arum. Arum. Aku lolos. Oke, nggak apa-apa. Satu lagi Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil estimasi biaya konstruksi. Yang pertama, ada bangunan yang diambil dari link Mas Petro yang dengan mencari harga tahun sekarang. Yang kedua, harga rumah kerja. Ini juga bisa diambil dari link Mas Petro yang bisa dicari harga pekerja di tahun sekarang. Yang ketiga ada HASP. ASP ya maksudnya. Terus lanjut. Yang ketiga ada volume. Volume ada beberapa jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, dan pekerjaan plesteran. Pekerjaan yang ketiga ada RAB. Yang seperti volume pekerjaan yang diambil dari hasil volume pekerjaan persiapan. Yang selanjutnya rekapitulasi. Dari hasil semua ini diambil dari hasil akhir NAP. Oke. Ada pertanyaan untuk presenter pertama kita? Silakan yang tanya. Ada pertanyaan? Oke, silakan tanya bebas saja.
Volume pekerjaan beton yang pertama suap beton berulang. Selanjutnya suap kolom beton berulang didapat dari jumlah volume kolom beton berulang. Yang selanjutnya ring balet beton berulang dapat volume pekerjaannya didapatkan dari volume. Yang terakhir Selesai. Oke, silakan ditutup. sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Jadi nanti Mbak Dewi menjelaskan pada tugas pagi hari ini, yaitu Mbak Dewi sudah mengevaluasi, melakukan pemeriksaan pada harga bangunan, harga upah pekerja, pada AHSP, pada perhitungan volume, dan pada RAB yang terakhir adalah perhitungan rekapitulasi. Dan tadi Bu Uli juga menanyakan bagaimana cara menentukan pekerjaan beton. Mbak Dewi menjawab, pekerjaan beton itu ada seluk beton bertulang, ada kolom beton bertulang, ada rimbak, ada atap dak beton. Untuk yang desain rumahnya menggunakan atap dak gitu ya. Jadi tidak semuanya itu ada pada RAB. Misalkan kalau punya Mas Asnawi ternyata pekerjaan daknya nggak ada, berarti boleh dikosongi gitu ya. Oke, jadi kita berikan apresiasi kepada Mbak Dewi karena sudah berani tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya yang dievaluasi pada pagi hari ini gitu. Dan itu juga sudah benar. Kita lihat pada rekapitulasi. Untuk rekapitulasi dari pekerjaannya rencananya Mbak Dewi itu total semuanya adalah Rp132.164.000 rupiah. Sudah benar ya cara mengejanya ya? Sudah. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi. Untuk berikutnya kita masuk ke sesi ulangan harian ke-18. Silakan anak-anak mengakses pada Google Classroom. Silakan anak-anak mengakses pada Google Classroom menggunakan HP masing-masing. Silakan mengakses pada Google Classroom menggunakan HP masing-masing. Silakan dikerjakan dengan waktu 10 menit. Dari kalian membuka Google Form tersebut ya. Di situ kita kasih waktu, bisa menggunakan PC atau menggunakan laptop, bisa juga menggunakan HP ya. Yang ada paket datanya yang mana silahkan digunakan. Pada topik ulangan harian ya. Sudah bisa diakses? Pakai HP dulu. Bisa mendapatkan hasilnya, sudah bisa dilihat. Boleh jelaskan untuk remedi dan pengayaan. Remedi anak-anak kerjakan apabila nilai anak-anak nanti di bawah KKM. KKM kita 77, jadi nanti anak-anak misalkan ada yang nilainya 60, 18. Untuk pengayaan itu nanti anak-anak wajib melakukan pengayaan semuanya ya. Semuanya yang nilainya di atas KKM itu wajib melakukan pengayaan untuk mengasah pengetahuan anak-anak dan persiapan untuk melakukan ujian akhir semester 1. Ada pertanyaan dulu tentang remedi dan pengayaan? Tidak? Kalau tidak, kita simpulkan.
kita simpulkan dulu. Ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini? Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Ibu Pratiri Asuti Nurusako. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengecek laporan evaluasi hasil perhitungan EBK. Kita dapat mengecek evaluasi laporan estimasi biaya konstruksi. Benar ya? Kita dapat mengecek dari apa saja Mbak yang kita cek tadi? Dari pekerjaan, volume, ada pekerjaan apa lagi? Ada NAB, ada rekapitulasi, ada AHSP, gitu ya. Terus kesimpulan yang kedua, adakah yang mau menyimpulkan? Sana dulu. Silakan Mbak. Nama saya Indah Suciawati, absen 1. Kesimpulan, kita dapat menyajikan perhitungan EBK dari AHSP, volume hingga rekapitulasi. Kita dapat menyajikan perhitungan volume RAB sampai dengan rekapitulasi. Benar ya? Jadi tadi kita sudah bisa menyajikan itu menampilkan dengan cara kalian membuka Excel masing-masing, terus kalian melakukan pemeriksaan atau evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Terus berikutnya, yuk Mbak. Nama saya Nabika, absen 24. Kesimpulannya, kita dapat menyusun kembali tabel perhitungan EBK. Kita dapat menyusun kembali perhitungan tabel EBK. Jadi dari keseluruhan rangkaian tersebut, setelah kita cek, walaupun kita sudah menyusunnya secara rapi ya, tapi kita harus mengecek terlebih dahulu atau mengevaluasi tabel-tabel yang sudah kita buat. Kita plotkan dulu apakah sudah sesuai dengan arahan guru atau belum gitu. Kalau misalkan tabelnya masih belum rapi, kita rapikan, termasuk pada terbilang. Terbilang itu tadi banyak yang belum disebutkan nilainya berapa. Itu kita periksa di situ. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ada lagi yang menyimpulkan? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk yang evaluasi pembelajaran. Jadi nanti pada evaluasi pembelajaran itu ada refleksi siswa, form wawancara untuk siswa, dan yang terakhir ada form survei orang tua atau wali. Itu nanti anak-anak kerjakan di rumah. Untuk yang form survei orang tua atau wali itu nanti silahkan kalian konsultasikan kepada orang tuanya masing-masing ya. Itu nanti tetap ada waktunya dan malam ini juga harus selesai, harus terkumpul di Google Classroom. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan Bu Ulin. Apakah ada lagi yang mau disampaikan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan ditutup dulu. Jangan lupa di-save file ya. Ditutup dulu Microsoft Excel-nya. Dimatikan dulu komputernya. Silakan dimatikan dulu komputernya dengan cara menu shutdown. Apakah ada kotoran? Kalau ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Buang ke sini, buang ke tempat sampah. Dirapikan kertas-kertasnya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Oke, kita tunggu dulu teman yang buang sampah. Ada lagi yang ada sampahnya, silahkan dibuang keluar dulu. Sudah, tidak ada. Silahkan duduk kembali dengan rapi. Kita akan berdoa karena pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita meninggalkan lab 2 ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena kita telah diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa diterima anak-anak dan bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Berdoa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Silahkan berdiri dan meninggalkan lab ini. Sekian pelajaran dari Bu Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dijenengi kuwi enggak apa-apa. Salah tadi.